Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi dari kitab Khulasah Nurul Yakin, review bab 28, Islamu Malikil Habasyati, menerangkan tentang masuk Islamnya Raja Habasyah. Lama alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal Habasyati arsalu rajulaini bihadaya talaban minhu ayyarudda man hajara ilal muslimina. Setelah orang Quraisy mengetahui ternyata umat Islam yang diboikot tadi hijrah ke Habasyah, maka orang-orang Quraisy mengirim utusan untuk mendatangi Raja Habasyah, kemudian membawa hadiah dan merayu supaya orang-orang Islam dari Makkah tadi dikembalikan. Bagaimana respon Raja Najasyi? Fa'aban Najasyi taslimahum ba'da an akhbarahu Ja'far bin Abi Thalib bi haqiqati dinil Islami wa qara'a alaihi wala surati Maryamah. Tetapi akhirnya Raja Najasyi menolak setelah Raja Najasyi mengklarifikasi dan menanyakan tentang Islam. Jadi saat itu pasukan umat Islam sudah dibawa ke depan ke hadapan singgasana raja, kemudian orang Quraisy itu merayu supaya umat Islam ini ditangkap dan dikembalikan. Tetapi Raja Najasyi tidak langsung menangkap. Sebentar, apa yang dikatakan oleh nabimu tentang Allah, apa yang dikatakan oleh nabimu tentang Isa? Nah, artinya dijelaskanlah di situ, termasuk juga dibacakan permulaan surat Maryam, yang ternyata apa yang disampaikan oleh Ja'far tentang ayat ini itu sama persis dengan keyakinan yang dimiliki orang-orang Nasrani di sana. Siapa Nabi Isa, siapa Maryam, bagaimana kisah kelahirannya mulai dari Siti Maryam sampai kemudian Nabi Isa dan sebagainya. Itu yang membuat Raja Najasyi yakin untuk membiarkan dan melindungi orang Islam. Akhirnya Raja Najasyi menjamin umat Islam akan aman di sini. Faraja'a qaibaini wa aslaman Najasyi wa man ma'ahu minal qissisina war ruhbani fi dalikal waqt asabihna. Akhirnya dua orang tadi utusan orang Quraisy balik pulang dengan perasaan kecewa, ya, karena tidak berhasil merayu Raja Najasyi. Nah, setelah itu Raja Najasyi masuk Islam dan para penggawa-penggawa kerajaan itu, mungkin perdana menteri dan sebagainya gitu ya, termasuk para pendeta Nasrani di sana juga masuk Islam. Itu pada tahun ke-7 kenabiannya. Fa anzalallahu fi haqqihim. Maka kemudian Allah menurunkan dalam kisah ini sebuah ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Ya, maksudnya di sini intinya adalah Nabi Muhammad pasti akan menemukan orang-orang yang mendekati dengan Islam secara keimanan, secara kasih sayang. Nah, dari dulu sebenarnya yang paling dekat dengan orang Islam sebenarnya Nasrani, karena Yahudi itu kan jauh sekali jaraknya, jauh. Kaum Yahudi kemudian diselewengkan oleh para pendeta-pendetanya, kemudian diluruskan, dibenarkan oleh Nabi Isa, sehingga jaraknya sangat jauh sekali. Dan sampai sekarang ya, dekat dengan Islam itu Nasrani. Tapi Nasrani yang murni, kalau sekarang udah campur-campur. Summa mata an-Najasyi fa shalla alaihi rasul lama alamahu Jibril bi wafatihi wa hada aslu salatil janazati 'alal ghaibi. Nah, mungkin Nabi Muhammad belum sempat bertemu dengan Raja Najasyi. Ini perkiraan setelah Fathu Mekah. Karena di bab Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah itu Nabi Muhammad kan mengirim surat untuk mengajak masuk Islam, termasuk dikirim kepada Raja Najasyi, dan diperjelas di situ Raja Najasyi masuk Islam. Nah, pada saatnya Raja Najasyi akhirnya meninggal. Kabar meninggalnya Raja Najasyi ini disampaikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Akhirnya setelah itu Rasulullah melaksanakan sholat jenazah yang dilakukan secara gaib. Demikian review yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.